Dalam rangka membahas terkait kerjasama program, pimpinan Sampit Televisi melakukan kunjungan ke Anjungan Sampit, Rumah Sejarah Peradaban Kota Waringin Timur, bertempat di Jalan Gunung Arjuno 8 nomor 223 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Sabtu 24 September 2022. Rumah Sejarah Peradaban Kota Waringin Timur atau yang lebih familiar dengan sebutan Anjungan Sampit merupakan tempat wisata edukasi dan rekreasi yang dikelola perorangan oleh Utari Rian Barwati SPT MSM, seorang kolektor benda-benda bersejarah yang rata-rata berusia puluhan tahun bahkan hingga ratusan tahun lamanya. Anjungan Sampit didirikan dengan harapan menjadi wadah belajar, jadi wisata edukasi di mana masyarakat pengunjung dapat melihat sejarah peradaban masyarakat Kota Waringin Timur tempo dulu melalui barang-barang dan bisa belajar, ada inspirasi, ada cerita, dan harapan kita tentu saja bisa melakukan hal-hal yang berbau kekinian dengan berlatar belakang budaya masyarakat tempo dulu. Sejauh ini Anjungan Sampit yang diresmikan di tahun 1999 sudah banyak dikunjungi baik dari mancanegara maupun wisatawan lokal, tidak hanya dari lokal kota Sampit tetapi berbagai kota di Indonesia, dan alhamdulillah semua menyambut baik karena Anjungan Sampit memang bukan punya pemerintah tetapi sebuah dedikasi pribadi saya untuk memberikan bagaimana masyarakat bisa melihat bahwa ada satu hal penting yang bisa dipelajari dari budaya masyarakat Dayak. Karena di Kabupaten Kota Waringin Timur, walaupun namanya masyarakat Dayak, tapi di sini berbaur dari berbagai suku dan dari kehidupan tempo dulu yang sudah bergaul dengan masyarakat dari luar melalui perkawinan dan usaha dagang, dapat kita lihat bahwa banyak benda-benda baik dari coraknya, bentuknya, cara pengerjaannya yang bisa menjadi inspirasi buat kita saat ini. Nah, ada satu hal penting juga yang ingin saya sampaikan dari segi akidah, karena saya Muslim. Banyak orang Muslim yang masih takut dengan benda-benda peninggalan leluhur tempo dulu. Saya bilang bahwa benda-benda ini diciptakan oleh leluhur kita atau para pendahulu kita hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan waktu itu. Bagaimana mereka berpikir, lalu berkarya dan mencipta suatu benda yang dapat digunakan untuk mengatasi problema hidup sehingga memberi solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, mudah-mudahan masyarakat memahaminya, mulai dari barang-barang kuningan dengan berbagai-bagai seperti talam, tempat menginang, kemudian teko, cangkir, sendok dan sebagainya, bahkan tempat hantaran yang berkesan luks dan mewah, menggambarkan bagaimana dulu leluhur kita berpikir tidak hanya menabung uang, tetapi menyimpan barang yang masih bisa digunakan hingga sekian keturunan mereka hingga ratusan tahun. Ada juga tempat tidur yang dari ranjang kolonial atau ranjang besi buta yang dulu bisa ditiduri satu keluarga dengan anak 12 orang. Tentu tidak satu ranjang seperti itu, tapi ada yang di kolong ranjang, ada yang di dalam ayunan yang dibuat di dalam ranjang itu. Ada juga ranjang kero, ranjang yang unik, bahkan masih bisa dikenang oleh ibu-ibu yang sebaya saya sebagai jujuran tempo dulu atau syarat kelengkapan menginang. Ada juga piring melawen yang bisa dilihat seperti ini. Ini adalah gambaran bagaimana karya cipta dari gambar yang disajikan, teknik pengerjaan, dan tentu saja bagaimana usia barang hingga bertahan lama ratusan tahun untuk bisa tetap dapat digunakan. Ada juga yang kami sajikan jenis lampu-lampu yang dulu digunakan nenek moyang sebelum adanya listrik. Demikian pula dengan wahana informasi dan hiburan, berbagai radio
yang dulu digunakan untuk menerima informasi termasuk berita kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 hanya melalui radio dan berkembang menjadi wahana hiburan di mana radio dilengkapi dengan kaset atau disebut radio kaset yang dulu tidak hanya didengarkan di rumah tapi juga bisa dibawa ke sawah oleh nenek moyang kita. Di samping itu juga ada uang yang sudah sekian abad yang lalu sebagai gambaran bahwa transaksi ekonomi dengan berbagai negara di luar Kabupaten Kota Waringin bahkan luar negeri sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, yang barangkali ada yang hanya berupa barter dengan barang-barang, tetapi ada juga yang ditukar langsung dengan uang mereka yang waktu itu masih banyak dalam bentuk koin. Ada juga barang-barang rumah tangga seperti mukun sayur, tempat menyimpan barang berharga, bahkan tempat memasak, tempat minum, ada yang disebut tempat yang anti basi dan sebagainya sesuai kandungan bahan yang dibuat, bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Nah, di Anjungan Sampit juga tersedia berbagai peralatan pertanian yang digunakan nenek moyang kita, karena zaman itu belum ada mesin yang digunakan untuk menebang pohon-pohon besar, tetapi bagaimana satu kapak balayung yang terlihat kecil bisa merobohkan kayu yang besarnya 2 pelukan manusia. Ini tentu saja kembali bagaimana leluhur kita berpikir untuk mencipta sesuatu barang yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hidup mereka waktu itu. Nah, seiring dengan tuntutan kebutuhan para pengunjung dan rasa kepuasan, Anjungan Sampit kini menawarkan paket kunjungan wisata edukasi dengan melihat koleksi di Anjungan Sampit, berbagai macam barang. Juga kami menyediakan untuk praktek tradisional cooking, karena Anjungan Sampit juga berusaha untuk melestarikan kue-kue tradisional supaya tidak punah diendus atau digerus oleh kue-kue kekinian yang banyak bertaburan di medsos. Nah, di sisi lain juga bisa berdiskusi untuk wirausaha berbasis kearifan lokal. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami tunggu Anda berkunjung ke Anjungan Sampit. So, ini salah satu objek wisata yang memberi sentuhan tersendiri pada wajah Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga Anda puas dapat sesuatu yang baru, dan bagi Anda mahasiswa, para pelajar, guru-guru pembimbing, Anjungan Sampit merupakan salah satu untuk membuat tugas yang terkait dengan sejarah dan kebudayaan, dan saya bersyukur termasuk beberapa mahasiswa yang selalu mendapat nilai A dengan mengambil objek di Anjungan Sampit. Bahkan beberapa waktu yang lalu lomba foto sejarah di Kota Waringin Timur yang foto Anjungan Sampit atau dari koleksi Anjungan Sampit berhasil meraih juara 1. Kami tunggu kedatangan Anda. Sampai jumpa. Pimpinan Sampit Televisi, Dr. Andes Ahmad Jakaria, langsung diterima oleh pemilik Anjungan Sampit, Utari Riambarwati SPT MSM. Ahmad Jakaria menyampaikan, program yang akan diproduksi nantinya adalah program yang sangat inspiratif dan menjadikan konten-konten kearifan lokal tapi bermanfaat, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Harapannya Sampit Televisi nantinya bisa memproduksi program-program yang berpijak pada budaya lokal untuk Indonesia. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV melaporkan.